Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kembali materi mengenai stoikiometri ya. Tapi hari ini kita akan fokus mengenai hitungan kimia ya, hitungan pada reaksi kimia. Nah, untuk menghitung pada reaksi kimia ada urutan-urutan yang harus kalian pahami ya, urutan-urutan dalam menghitung reaksi kimia. Nah, urutannya apa aja? Nah, pertama, langkah-langkahnya adalah pertama tuliskan reaksi kimianya, itu ya. Nah, yang kedua, kalau belum setara, maka kita harus setarakan dulu, ya. Nah, nanti untuk menyetarakan reaksi, nanti kalian pelajari lagi ya, gimana caranya, ya. Terus yang kedua, masukkan data yang diketahui. Nah, misalnya data yang diketahui itu bisa dalam bentuk massa, ya, bisa dalam bentuk massa, atau dalam bentuk apa lagi? Volume ya, atau bisa dalam bentuk jumlah partikel, atau bisa juga dalam bentuk molaritas ya. Nah, nanti yang paling penting adalah kalian harus ubah ke dalam bentuk mol. Ya, ubah ya. Dari massa ke mol gitu ya, bisa diubah gitu ya. Diubah dulu dengan cara yang sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Dari volume ke mol juga bisa nanti, atau dari jumlah partikel ke mol bisa diubah gitu ya. Nah, nanti lihat aja videonya di video sebelumnya, di konsep mol ya. Nomor 3, cari mol yang ditanya. Nah, ya, cari mol yang ditanya. Misalkan yang ditanyanya massa, gitu ya. Maka sebelum nyari massa, kita cari molnya dulu. Dengan cara apa? Nah, ini harus dengan cara pakai rasio stoikiometri. Ya, jadi bukan dengan cara rumus kemarin ya, misalkan dari massa ke mol pakai rumus massa misalkan sama dengan mol kali gram. Enggak, ini dengan cara rasio stoikiometri. Atau istilah lainnya adalah dengan cara perbandingan koefisien ya. Nah, nanti kita jelaskan seperti apa. Terus yang keempat, lakukan perhitungan sesuai permintaan soal, gitu ya. Nah, misalnya yang ditanyanya adalah massa ya. Nah, misalkan massa. Nah, ini baru misalkan massa, nanti udah dapat molnya, yang ditanya kita ubah ke dalam bentuk massa ya. Nah, dengan cara konsep mol yang sudah dipelajari di video sebelumnya gitu ya. Nah, untuk lebih paham lagi gitu ya, mengenai langkah-langkah penyelesaian, mari kita coba latih dengan menggunakan beberapa soal gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama gitu ya. Contoh soal yang pertama, kita baca soalnya. Berapa massa aluminium maksimum yang dapat dihasilkan dari 204 gram aluminium oksida atau Al2O3. ARL-nya ini sudah ada, ARO-nya juga ada ya. Reaksinya ini belum setara gitu ya. Jadi berapa massa aluminium? Oke. Lihat urutannya ya. Jadi pertama urutannya tulis reaksinya. Ya, ini reaksinya sudah ada ya. Jadi kita tinggal tuliskan ya. Nah, ini Al2 ya. O3 menghasilkan Al ditambah O2 gitu ya. Nah, terus yang paling penting adalah kalian harus menyetarakan. Jadi kalau belum setara, kita setarakan. Nah, ini reaksinya belum setara ya, maka kita setarakan. Kita lihat sebelah kiri Al-nya ada 2, maka di sini harus dikali 2 gitu ya. Nah, dikali 2. Terus O-nya di sini 3. Nah, di sini 2. Nah, biar jadi 3, maka ini harus dikali 3 per 2, seperti itu ya. Atau kalau kalian memang pengen menghindari pecahan seperti ini, maka kedua ruas kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2, ini menjadi berapa? Ini jadi 2 ya. Nah, ini menjadi 4 ya. Ini menjadi 3. Itu ya reaksinya, gitu. Nah, sudah setara, baru kita masukkan data yang diketahui. Nah, di sini data yang diketahuinya adalah 204 gram dari aluminium oksida atau Al2O3. Maka kita tuliskan, ya ini masanya 204 ya, 204 gram. Itu ya. Nah, yang penting adalah kalian harus ubah ke dalam bentuk mol, ya, ubah ke dalam bentuk mol. Gimana caranya? Nah, berarti ingat ya, kalau misalkan dari massa, gitu ya, dari massa diubah ke mol atau masuk ke mol, maka dia harus dibagi. Ya, dibagi dengan apa? Ya, dibagi dengan mR.
MR dari Al2O3. Nah, MR dari Al2O3 gimana? Nah, kita cari dulu ya. Jadi, MR dari Al2O3 adalah, nah kita tuliskan dulu AR dari atom-atomnya. Kan Al di sini adalah berapa? 27 ya. Nah, oksigen di sini berapa? 16 ya. Nah, ini MR-nya berarti kita cari ya. Al-nya ada 2, jumlah atomnya kita kalikan AR-nya 27, berarti ini adalah 54 ya. Ditambah 3 dikali 16, berarti berapa? 48 ya. Jadi MR-nya adalah 102 ya. Nah, ini dibagi dengan 102. Nah, 204 dibagi 102 berapa? Nah, berarti ini adalah 2 mol. Nah, dapat ya, 2 mol. Nah, terus urutannya yang ketiga adalah cari mol yang ditanya. Kita lihat yang ditanya siapa? Berapa massa aluminium? Nah, berarti aluminium ini ya, aluminium. Nah, sebelum nyari massanya, kita cari dulu mol yang ditanyanya. Nah, dengan cara apa? Pakai rasio stoikiometri. Nah, ini tinggal kita pakai perubahan koefisien ya. Jadi seperti ini, kita lihat. Ya. Jadi kalau misalnya Al2O3 ini 2 koefisiennya, terus Al koefisien 4, maka jumlah mol dari Al berapa? Ya, tinggal kita kalikan dengan koefisien yang ditanya, ya 4, ya, dibagi dengan koefisien yang diketahui jumlah molnya, berarti 2. Berarti kali 4 per 2. Ya. Jadi 2 mol kali 4 per 2 berapa? Nah, berarti berapa? 4 mol ya. 4 mol. Nah, ini adalah mol yang ditanya atau mol CaL. Nah, udah itu baru lakukan lakukan perhitungan sesuai permintaan soal. Nah, di soal kan ditanyakannya massa, maka dari mol ubah lagi ke massa. Sini, massa. Ya, ingat, kalau dari mol, ya, mau berubah ke massa, ya, keluar dari mol itu pasti dikali. Dikali dengan apa? Ya, dikali dengan AR dari CaL. Nah, AR dari CaL adalah 27. Ini kali 27, ya. Nah, maka 4 dikali 27, nah, berapa? Ya, berarti 108 gram. Ya, 108 gram. Ini adalah massa CaL. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kita akan berlatih lagi nih, biar lebih paham lagi, kita berlatih ke contoh soal berikutnya. Nah, kita berlatih lagi untuk contoh soal yang kedua, ya. Aluminium larut dalam asam klorida, membentuk aluminium klorida dan gas hidrogen. Ini reaksinya ya. Jika massa aluminium dilarutkan 5,4 gram, jadi ini 5,4 gram, maka volume gas H2. Ya, ini jadi volume gas H2 yang dapat terbentuk pada keadaan standar adalah, berapa liter? Ya, kita pakai langkah-langkah yang sudah kita tuliskan di sini ya. Yang pertama, tuliskan reaksinya. Ya, reaksinya di sini kita tuliskan lagi gitu ya. Jadi di sini ada 2Al ditambah dengan 6HCl. Ini menghasilkan 2AlCl3 ditambah 3H2 ya. Terus yang kedua, setarakan deh. Selanjutnya kita setarakan. Nah, kita lihat reaksinya sudah setara belum? Nah, ini sudah setara ya, sudah dikasih angka-angka gitu ya. Berarti ini sudah setara. Terus yang kedua, masukkan data yang diketahui. Nah, data yang diketahui. Nah, kita lihat data yang diketahui di sini adalah massa aluminium 5,4 gram. Jadi massa aluminium berarti ini ya Al. Berarti ini adalah 5,4 gram. Nah, udah itu ubah ke mol. Nah, ubah ke mol. Caranya gimana? Ya biasa ya. Dari massa ke mol, gitu ya. Masuk ke mol itu berarti dia dibagi dengan apa? AR dari ACAL. Nah, AR dari CaL adalah 27. Ya, 27. Maka 5,4 dibagi 27 adalah 0,2 mol. Tuh. Ya, dah. Ini tahapan yang kedua. Terus yang ketiga, cari mol yang ditanya. Kita lihat, mol yang ditanya siapa?
Yang ditanya adalah volume gas H2. Ya, sebelum nyari volume gas, kita cari dulu mol H2. Dengan cara apa? Pakai rasio stoikiometri. Ya, kita lihat bandingkan. Ya. Nah, jadi kita cari mol dari H2 pakai rasio stoikiometri. Seperti biasa ya, caranya adalah kita kali ya, 0,2 ini kita kali dengan koefisien yang ditanya, yaitu 3, dibagi koefisien yang diketahui, yaitu 2. Ya, nah, berarti 0,2 dikali 3/2 adalah 0,3 mol. Nah, dapat tuh. Nah, setelah dapat mol dari H2, baru yang terakhir adalah lakukan perhitungan sesuai permintaan soal. Nah, permintaan soalnya adalah volumenya. Nah, ingat ya, dari mol ke volume. Ya, ingat ya, keluar dari mol, dia pasti dikali gitu ya. Dikali berapa? Dikali dengan, karena ini pada keadaan standar, ya berarti dikali berapa? 22,4. Ya, berarti 0,3 dikali 22,4 adalah berapa? 6 ya, 72 liter gitu ya. Nah, ini. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang E itu ya. Oke, mudah ya. Oke, mudah. Jadi urutannya seperti ini ya. Sesuai dengan urutan aja kita kerjainnya, itu ya. Oke, kita akan berlatih lagi soal yang terakhir gitu ya. Nah, ini contoh 3 ya. Ini soal UMPTN tahun 91. Jadi ini soal masuk perguruan tinggi tahun 91 gitu ya. Nah, jadi kita baca soalnya. Sejumlah 3,2 gram gas metana CH4 dibakar dengan 16 gram gas oksigen ya. Ini reaksinya seperti ini ya. Reaksinya seperti itu. Nah, pertanyaannya, gas karbon dioksida yang terbentuk adalah berapa ya? Berapa gram? Oke, kita pakai menggunakan langkah-langkah berikut ya. Pertama, tuliskan reaksinya. Reaksinya seperti ini. Di CH4 ditambah O2 ya. Ini menghasilkan CO2 plus H2O ya. Yang kedua adalah setarakan ya, setarakan. Di sini C-nya 1, di sini sudah 1, hanya di sini 4, di sini baru 2, maka di sini harus kali 2 ya. Terus di sini oksigennya 2, di sini berapa? 2 kali 1 ya. 2, nah, berarti ini 2 kali 1 juga 2, 2 tambah 2 berapa tuh? 4 ya. Maka biar 4, di sini harus kita kalikan 2 ya. Nah, itu caranya. Jadi di sini 2 ya. Nah, sudah itu masukkan data yang diketahui. Nah, di sini ada data yang diketahui. Pertama adalah massa dari gas metana ya, yaitu sebesar 3,2 sama massa dari gas oksigen sebesar 16 gram. Nah, kita cari molnya masing-masing gitu ya. Misalkan untuk metana di sini ya, itu 3,2 gram. Nah, ini oksigen 16 gram. Nah, kita cari molnya masing-masing gitu ya. Kita cari molnya masing-masing. Berarti kalau dari massa ke mol, seperti biasa ya. Nah, berarti kita harus dibagi ya. Dibagi dengan MR. Nah, MR dari CH4 berapa? MR dari CH4 adalah, tulis di sini aja ya. Berarti AR dari C adalah 12, ditambah AR dari H adalah 1 dikali 4. Berarti 1 kali 4 adalah 4 ya. Berarti 16 ya. Ini bagi dengan 16, 3,2 bagi 16 adalah berapa? 0,22 mol. Nih, mol dari si CH4. Nah, yang kedua, mol dari CO2 itu 16 gram. Ya, kita ubah ke dalam bentuk mol. Maka kita seperti biasa ya, kita bagi dengan MR dari si O2 ya, O2. Nah, ini O2, MR-nya adalah, berarti 2 dikali AR dari si O adalah 16 ya, berarti 32 ya. Kita bagi dengan 32. Nah, ini berarti 16 bagi 32 berapa? Setengah ya, atau 0,5. Ya, 0,5 mol ya. Jadi untuk mencari MR, koefisien dari CO2 itu ingat ya, tidak usah dikali. Jadi yang kita lihat adalah
bentuk molekulnya saja O2 gitu ya. Jadi koefisiennya ini hanya untuk menyetarakan reaksi saja. Ya. Nah, sudah kita dapat nih, oh ternyata di sini ada ini yang paling penting, ternyata kita dapatkan 2 mol per reaksi dari si CH4 dan O2. Nah, biasanya di soal-soal sebelumnya gitu ya, biasanya jumlah molnya itu cuma 1 yang diketahuinya gitu ya. Kalau ini 2, ada dua-duanya. Nah, kita milih yang mana nih untuk mencari mol yang ditanya? Apakah dari mol si CH4 atau dari O2? Nah, untuk menjawab soal seperti itu, kita harus pakai yang namanya reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas di mana yang dijadikan standar untuk menentukan mol yang ditanya adalah kita harus membagi antara mol ya dengan koefisien ya, dengan koefisien. Jadi kita bagi mol masing-masing dengan koefisiennya. Nah, yang paling kecil itu jadikan patokan untuk mencari mol-mol yang lain ya. Nah, misalnya untuk CH4 nih, CH4 ya. Berarti ini 0,2 dibagi 1 ya. Dibagi 1 berapa tuh? 0,2 bagi 1. 0,2 ya. Jadi ini 0,2. Sedangkan kalau yang ini 0,5 dibagi 2, 0,25 ya. Jadi ini 0,2 ya, 0,2. 0,2 ini 0,25. Berarti kecilan mana? Ya, kecilan 0,2 ya. Maka ini yang jadikan patokan ya. Nah, maka ini nggak dipakai ya. Nah, jadi yang dipakai adalah 0,2. Sengaja saya hapus ya. Jadi tulisan ininya, takutnya yang dipakainya itu adalah tetap yang 0,2 ya, yang 0,2. Jadi bukan yang mol dibagi koefisien dipakainya bukan, tapi yang tetap yang 0,2 atau 0,5 dipakainya gitu ya. Jadi kan ini 0,25. Nah, tetap misalkan ini yang paling kecil, tetap yang dipakainya itu adalah yang 0,5-nya misalnya gitu ya. Nah, ini kebetulan tadi kan yang paling kecil adalah ini ya, CH4 0,2. Nah, maka yang dijadikan patokan adalah 0,2 mol. Oke. Nah, berarti cari mol yang ditanya, berarti mol siapa? Mol si CO2 ya. Nah, berarti dari sini nih kita pakainya. Nah, sini ya. Nah, gitu ya. Nah, kita pakai rasio stoichiometry. Ya, seperti tadi caranya kita kali dengan koefisien ditanya, yaitu ini 1. Ya, dibagi koefisien ditanya kan berarti 1. Ya, maka jumlah mol CO2 Bapak 0,2 kali 1 bagi 1. Berarti 0,2 juga gitu ya. 0,2 mol. Nah, sudah dapat CO2-nya 0,2 mol, baru lakukan perhitungan sesuai permintaan soal. Ya, berarti kita yang dicari adalah gas massa ya, massa karena satuannya ini gram ya, berarti massa dari gas karbon dioksida. Ingat ya, jadi kalau dari mol diubah ke massa, berarti dia harus dikali gitu ya. Dikali dengan apa? Dikali dengan MR. MR dari CO2 ya. MR dari CO2 berapa? Kita cari ya. Ini AR-nya adalah 12, ini adalah 16 ya. Berarti ini 12 ditambah 16 kali 2, berarti berapa? 32. Berarti MR-nya adalah 12 tambah 32, berarti 44. Berarti ini kali dengan 44, ya. Jadi 0,2 kali 44 adalah 8,8 gram, ya. Nah, berarti jawabannya yang C, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan 3 contoh soal tadi, itu lebih memahamkan kalian mengenai langkah-langkah untuk menyelesaikan hitungan reaksi kimia. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.